Indonesia yang belum berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 membuat Bank Dunia menilai prospek ekonomi di tanah air menghadapi ketidakpastian. Lembaga keuangan internasional ini memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh minus 1,6 hingga minus 2% di tahun ini. Dalam laporannya, Bank Dunia menganggap Indonesia belum melaksanakan karantina wilayah yang ketat untuk mengerem corona. Oleh karena itu, prospek ekonomi domestik masih tak pasti dan mengalami pemulihan yang tak merata. Ramalan pertumbuhan ekonomi Bank Dunia terhadap Indonesia memang senada seirama dengan berbagai lembaga keuangan lainnya. Sejumlah lembaga internasional memproyeksikan ekonomi Indonesia pasti minus di tahun ini karena pandemi COVID-19. Tidak hanya ekonomi Indonesia yang diproyeksi suram di tahun ini, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan mengalami pertumbuhan hanya 0,9%. Angka ini merupakan yang terendah sejak 1967. Pandemi COVID-19 menghantam rata keuangan perusahaan di tanah air. Tak hanya swasta, namun keuangan perusahaan plat merah pun tertekan karena pandemi ini. Dampaknya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang digawangi Erick Thohir menurunkan target dividen BUMN untuk negara di tahun 2021. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan dividen perusahaan plat merah ditargetkan hanya 26,1 triliun rupiah di tahun depan. Jumlah itu turun 17,7 triliun rupiah jika dibandingkan target tahun ini. Arya menjelaskan, setoran dividen BUMN pada tahun depan tersebut diproyeksikan berasal dari BUMN perbankan sebesar 11,9 triliun rupiah dan dari BUMN non-perbankan 14,2 triliun rupiah. Setoran dividen kepada negara masih menjadi salah satu indikator kinerja utama bagi perusahaan negara di tengah pandemi COVID-19. Tapi menurut Arya, menurunnya setoran BUMN itu dinilai wajar mengingat pandemi COVID-19 mempengaruhi kinerja mayoritas BUMN. Perekonomian Indonesia yang makin sulit karena corona membuat angka kemiskinan dan pengangguran akan naik. Kementerian Keuangan bahkan memprediksi jika Indonesia resmi resesi, kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh akan terpengaruh besar. Angka kemiskinan dipastikan akan semakin melonjak. Irjen Kementerian Keuangan Sumiati menyatakan angka kemiskinan di tahun ini akan naik hingga 5,7 juta dan pengangguran juga bertambah sampai 5,2 juta orang. Untuk memitigasi dampak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat, menurut Sumiati dibutuhkan suatu kebijakan yang luar biasa untuk menjaga agar dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 tidak berkembang menjadi sangat berat dan berkelanjutan. Dan gelontoran berbagai stimulus sedang dikebut sebagai jaring pengaman sosial agar ekonomi Indonesia tak semakin terjerembab. Gubernur Bank Indonesia memproyeksi neraca keuangan Bank Sentral akan defisit hingga 21 triliun rupiah pada 2021 nanti. Defisit dikarenakan skema burden sharing antara BI dan pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional. Dalam program pemulihan ekonomi, BI menyepakati 2 skema burden sharing dengan Kementerian Keuangan. Salah satu skemanya akan diperpanjang hingga 2022, sedang lainnya berencana berakhir tahun 2020. Kemungkinan skema burden sharing akan diperpanjang jika realisasi pendanaan public goods belum mencapai target. Selain karena burden sharing, potensi defisit keuangan Bank Sentral juga berasal dari penurunan suku bunga global yang berimbas pada penurunan devisa asing. BI turut mencatat SBN yang ada di tangan Bank Sentral sebesar 640,6 triliun rupiah per 25 September 2020. Jumlah ini termasuk pembelian SBN dari pasar sekunder untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebesar 166,2 triliun rupiah. Vietnam menjadi salah satu dari sedikit negara yang berhasil menang dari resesi tahun ini. Ekonomi negara ini di kuartal 3 tumbuh 2,62% secara year-on-year. Bahkan di kuartal 2 lalu, Vietnam masih mampu lolos dari zona negatif yang dipicu pandemi corona. Dengan mencatatkan pertumbuhan 0,39%, keberhasilan lockdown yang diterapkan sementara waktu untuk membendung virus COVID-19 ternyata membuahkan hasil. Pertumbuhan ekonomi negeri naga biru itu sesuai dengan ramalan The Economist bahwa Vietnam akan tumbuh positif di 2020 bersama China, Pakistan, dan Turkmenistan. Sementara itu secara keseluruhan, ekonomi Vietnam diproyeksi tahun ini akan berada di kisaran 2,9%.